Majikan Rahayu. Selamat pagi rekan-rekan Apotek K24. Di sini sudah banyak yang ikut dari rekan-rekan APA, APP, ATTK, TTK, dan juga teman-teman keuangan ya. Bahkan ada juga SS saya lihat di sini yang ikut dalam core values hari ini. Nah, teman-teman spesial, hari ini adalah pertama kali ya kami bisa melihat wajah teman-teman lengkap ya. Lumayan banyak yang ikut pada hari ini, bisa menembus sampai 187 dan nanti akan terus bertambah seiring core values berjalan sampai akhir gitu ya. Baik. Nah, teman-teman hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita Recording tentang in core values progress. yang tentunya sangat menarik. Kalau teman-teman lewatkan sayang banget. Makanya kalau ada yang di outlet ini belum join, diajak untuk join karena fokus kita adalah bukan hanya mengundang apoteker kali ini, tetapi kita juga memberikan perhatian menyeluruh kepada teman-teman di gerai, baik apoteker, baik TTK, ATTK, maupun juga teman-teman keuangan serta SS. Nah, spesial dalam edisi kali ini kita sudah memasuki core values tahap yang ke-80. Yes, ini adalah tahap kita, tahap ke-80 dalam tema core values pada pagi hari ini. Nah, mengapa spesial? Karena 80 itu identik dengan usia yang sudah cukup matang gitu ya, sudah berumur. Nah, sama nih dengan Indonesia kita, negara kita nanti akan memperingati HUT RI yang ke-80, temanya Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Untuk itu hari ini juga kita mau bersatu ya dalam Core Values hari ini. Sudah 205 peserta yang join pada pagi hari ini. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita buka bersama Core Values kita hari ini dengan salam khas yang menjadi kebanggaan dari PT K24 Indonesia. Kita buka. K24, salam pasti peduli. Baik, terima kasih rekan-rekan semua untuk semangatnya pada hari ini. Dan kami infokan bahwa teman-teman boleh banget ya nanti untuk memberikan pertanyaan. Karena di setiap edisi Core Value kita, oke, dan saya ingatkan pada teman-teman, nanti silahkan mengirimkan pertanyaan karena akan kami pilih 5 pertanyaan terbaik yang berhak mendapatkan voucher loh. Voucher K24 Klik sebesar 50.000 untuk masing-masing 5 pemenang gitu ya. Kita akan berikan voucher 50.000. Jadi silahkan untuk langsung bertanya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan, teman-teman boleh tuliskan di kolom chat. Nah, untuk itu hari ini kita sudah kedatangan 3 pembicara core value yang sudah membuat videonya beberapa waktu yang lalu. Yang belum nonton, nanti bisa saksikan ya. Saya akan share di Simdra. Teman-teman juga bisa update di grup WA kita, internalisasi core value. Tema hari ini profesional, bekerja dengan excellence, serta menjaga SOP. Itulah yang menjadi fokus dari core values K24 kita. Dan untuk pertama, kayaknya nggak afdol rasanya nih kalau kita bicara core values, tapi nggak lakuin gerakan core values. Oke? Untuk itu saya mengundang rekan-rekan semua untuk kita bangkit berdiri dulu yuk. Kita melakukan gerakan core values dan komitmen anti fraud serta campaign pelayanan ramah kita. Yuk kita bangkit berdiri dan kami izin untuk men-spotlight rekan-rekan dari K24 Mojokerto, K24 Gatsu, dan K24 Jensu Purworejo. Oke, yang pertama kita akan melakukan gerakan core value yang akan dipimpin oleh Mas Jeki. Kepada apoteker Jeki kami persilahkan. Lalu bisa 263487. Core values-nya 24. Pasti peduli, profesional, berkarya yang terbaik, antusias, semangat, pantang menyerah, Integritas, komitmen, sepenuh hati, teamwork, harmoni harmoni dalam dalam keberagaman, keberagaman, inovatif, kreasi, tiada henti, dengarkan, berikan solusi. Baik. Terima kasih dan selanjutnya kepada apoteker Hanif dari K24 Gatsu Magelang untuk memimpin komitmen anti fraud. Maka ada kan? Komitmen Anti Fraud Asosiat K24 Indonesia. Kami, Asosiat K24 Indonesia berkomitmen 1. Tidak akan melakukan fraud dalam bentuk apapun, seperti mencuri, tidak memberikan struk, markup harga, dan semua tindakan yang merugikan perusahaan dan pasien.
Dua, melaporkan segala Melaporkan bentuk segala bentuk fraud yang fraud terjadi di lingkungan K24 Indonesia ke kesuaraan. secara hari. Tiga, Tiga. mewujudkan Mewujudkan nilai-nilai nilai-nilai profesional, profesional, antusias, antusias, integritas, integritas, teamwork, teamwork, inovatif, dan inovatif, dan peduli peduli setiap terhadap perbuatan. Perbuatan kami. Kami, Kami ya, Asosiat Asosiat K24 K24 Indonesia, Indonesia komitmen komitmen hidup pribadi menjadi yang pribadi yang bertumbuh dan tumbuh dan bermanfaat bagi bermanfaat bagi masyarakat masyarakat demi Indonesia sehat. Indonesia. Baik, terima kasih rekan-rekan dan silakan untuk duduk kembali. Oke. Dan selanjutnya ini adalah campaign pelayanan kita yang akan langsung dipandu oleh Mbak Rinda ya. Jadi kalau nanti Mbak Rinda mengatakan pelayanan ramah, teman-teman jawab dengan senyumin aja gitu ya. Kita akan lakukan 2 kali Mbak Rinda ya. Oke, silakan Mbak Rinda untuk memimpin campaign kita. Pelayanan ramah, senyumin aja. Oke, sekali lagi dong Mbak Rinda. Pelayanan ramah, senyumin aja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan terima kasih untuk apoteker Rinda yang telah memimpin untuk pelayanan ramah serta kedua apoteker kita yang sudah memimpin gerakan core value serta komitmen anti fraud. Nah, hari ini kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan rekan-rekan apoteker kita yang akan membantu dalam menjelaskan core values profesional. Mengapa kami pilih? Teman-teman bisa nanti melihat alasan pemilihan kami. Yang pertama, secara omset sudah bagus banget nih ya ketiga apoteker kita ini, dan secara profesional juga menjalankan nilai profesional real di outlet. Jadi yang penasaran boleh untuk langsung bertanya gitu ya. Kami izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu, inilah apoteker dari K24 Mojokerto, apoteker Jeki Kurniawan S.Farm. Kami izin menyapa. Halo, selamat pagi, apoteker Jeki. Ya, halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi Mas Jeki, terima kasih sudah join. Lalu yang kedua kami izin menyapa, yakni apoteker Maria Regina Irinda Yesiela S.Farm sebagai APA di K24 Jensut Purworejo, join sudah sejak September 2022. Selamat pagi Mbak Rinda. Selamat pagi Mas, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Mbak Rinda. Dan yang terakhir kami izin menyapa yakni apoteker Alfiana Hanif S.Farm sebagai APA dari K24 Gatsu Magelang yang sudah join sejak 21 Maret 2021. Halo, selamat pagi apoteker Hanif. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi rekan-rekan. Baik, terima kasih Mbak Hanif, terima kasih Mbak Rinda, dan terima kasih Mas Jeki ya. Ada 3 apoteker hari ini yang akan menginspirasi dalam core values rutin kita. Nah, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak spill sejak awal nih ya kepada teman-teman yang kemarin memenangkan kuis nih ya. Ada kuis dari persembahan K24 Gatsu, K24 Mojokerto, serta K24 Jensut Purworejo. Siapakah pemenang kuisnya? Inilah dia untuk materi K24 Mojokerto. Kami memberikan voucher K24 Week sebesar 50.000 kepada apoteker Siva Rianda Puspita dari Cinunu. Lalu ada juga dari K24 materi K24 Jensut Purworejo yang menang adalah atas nama apoteker Kartika Maulidia APA K24 Mejasem. Dan yang terakhir ada dari materi K24 Gatsu yang menang adalah Al Kodri sebagai PPK K24 Jalan Selan. Nah, selamat kepada teman-teman. Nanti bisa untuk mengklaim ya vouchernya ke saya. Nanti saya akan sampaikan nomor saya di kolom chat. Teman-teman bisa chat dan nanti silakan untuk klaim ke saya. Ya, pertimbangannya poinnya sempurna, 100 dari 100 poin. Dan poin plusnya lengkap dalam penjelasan serta detailnya ketika memberikan penjelasan kepada kami. Ya, baik. Nah, selanjutnya kita akan bicara sedikit nih ya, karena tema core values hari ini menarik, berkarya yang terbaik, dan di sini ada 3 poin penting ya. Kami singkat dengan istilah KDE. Apa sih KDE itu? KDE di sini yang pertama adalah kompeten ya, bukan KDE K24 kita ya, tapi KDE adalah kompeten, dedikasi serta sikap etis. Ya, kami harapkan ini juga yang dijalankan oleh teman-teman, yakni tema profesional mengacu pada 3 hal ini: kompeten, dedikasi serta sikap etis. Kompeten apa sih artinya?
yakni sikap terampil, sikap ahli, sikap yang mahir. Ya, saya yakin nih teman-teman semua pasti sudah cukup terampil, ada yang sudah cukup lama, ada juga asosiat baru. Tapi kompeten itu memang akan diuji dengan berjalannya waktu tentunya. Teman-teman mungkin sadar, Mas, ketika awal join di K24, aku tuh kayak nggak tahu banyak hal nih, masih belajar. Ketika training masih mengawang-awang mungkin ya, ketika praktek di outlet mulai nih belajar dari rekan-rekan yang lain. Nah, kompeten ini kita ingat quotes-nya, Allah bisa karena biasa. Sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita menggunakan hati kita, pasti juga menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, sumbernya dari mana? Teman-teman, ada banyak sumber yang bisa kita pelajari ya, baik offline, online. Sekarang ini udah kaya banget, apalagi dengan sistem AI ya. Ada banyak sumber yang bisa meningkatkan kompetensi kita. Malu bertanya, jangan sampai sesat di pelayanan ya. Maka kami harapkan teman-teman juga punya kemauan untuk belajar. Karena farmasis kita dari 9 Stars of Pharmacies adalah long life learner. Kita menjadi pembelajar seumur hidup. Setiap hari menemukan pasien dengan kasus yang berbeda, pasti juga akan teruji nih sisi kompetensi kita, gitu ya. Dan saya juga bangga banget nih teman-teman semua bisa menerapkan kompeten ini di outlet dengan baik. Ketika ada pasien bingung, mau bertanya kepada rekan setim, atau misalnya bingung juga mencari di Google atau AI kita. Jadi ada banyak sumber yang bisa kita pelajari. Dan K24 juga memfasilitasi teman-teman ya, nanti boleh ditagih ke saya ya, yakni kita ada juga TPKM, tes produk knowledge mingguan, yang juga diharapkan teman-teman bisa menggunakan kesempatan itu. Selain itu apa yang kita berikan? Kita juga memberikan kepada teman-teman yakni basic medical education, ya, basic medical education yang diikuti oleh teman-teman apoteker dan juga teman-teman AA lainnya. Harapannya setelah BME tersebut bukan hanya selesai gitu ya, tetapi bisa teman-teman sharing di outlet. Nah, itu yang pertama, kompeten. Yang kedua adalah soal dedikasi. Yang berarti teman-teman tidak perhitungan waktu, hati, pikiran untuk tujuan bersama. Kemarin boleh mungkin saya lihat di sini ada beberapa outlet yang join ya, yang baru grand opening kemarin. Rasa-rasanya menyita waktu? Iya, gitu ya. Kita harus persiapan banyak hal, tetapi saya yakin teman-teman juga senang. Teman-teman tertarik ya untuk mengikuti acara tersebut. Supaya apa? Supaya K24 kita dikenal luas. Supaya teman-teman juga bisa berkontribusi dengan baik. Ada juga teman-teman yang lain punya dedikasi dalam hal apa? Kemarin hari Minggu ada Car Free Day. Beberapa outlet juga menyelenggarakan ya Car Free Day. Yang belum gimana? Boleh nanti untuk mengadakan ya. Bisa pengajuan nanti ke area manajernya, kita akan upayakan supaya gerakan-gerakan yang berasal dari teman-teman, ide-ide kreatif itu bisa tersalurkan ya. Soal dedikasi, tidak perhitungan waktu, hati, pikirannya untuk tujuan bersama. Apalagi nih kalau teman-teman di outlet nih, ada banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Belum ada masalah di rumah, ada masalah tempat kerja, bersikaplah profesional. Ya, tidak membawa masalah-masalah eksternal berpengaruh ke kinerja kita. Dan cukup baik, cukup tersentuh apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika setiap pasien datang bisa menemukan solusi. Ya, fokusnya adalah pasien yang datang pasti orang yang bermasalah. Bener nggak nih? Pasien yang datang pasti punya masalah. Entah dirinya sendiri, entah keluarganya, temannya, kerabatnya. Pasti punya masalah. Itulah yang diharapkan teman-teman juga memahami bahwa ya kerjanya pakai hati ketika melayani teman-teman atau pasien kita. Dan yang ketiga adalah sesuai etika, norma, dan SOP. Kita punya banyak SOP ya, dari alur pasien masuk sampai akhir. Bukan hanya itu, tetapi ada banyak SOP kita yang juga bukan di depan layar, tapi di belakang layar. SOP-SOP tersebut diharapkan tetap berjalan untuk teman-teman. Maka profesional, ada 2 poin penting, bekerja dengan excellence, menjaga SOP. Yang pertama, berkarya yang terbaik, menunjukkan sikap ramah, sabar, dan empati kepada setiap pelanggan. Apalagi nih, sekarang udah nggak pakai masker ya. Jadi fokus customer kita bisa kelihatan wajahnya teman-teman. Kalau misalkan wajah kita nih tersenyumnya dengan terpaksa, itu kelihatan banget. Beda halnya kalau kita senyum dengan tulus. Ya, kami harapkan juga teman-teman bisa senyum dengan tulus.
ketika senyumnya dengan terpaksa, kayaknya apa yang disampaikan nggak masuk nih ke customer kita, gitu ya. Dan juga kepada teman satu shift kita, menunjukkan sikap ramah, sabar. Apalagi kalau simba-simba ya, orang-orang tua nih yang kita layani, sabarnya minta ampun nih, ya harus melayani pelan-pelan, menjelaskan detail. Ya. Yang kedua adalah bekerja dengan excellence. Di setiap tempat kita bekerja pasti tema ini, hal ini menjadi fokus, entah di bidang pelayanan apapun. Diharapkan dengan kesempurnaan, dengan detail. Dengan cara apa? Tadi sudah disampaikan, meningkatkan pengetahuan farmasis kita dan menjaga kepuasan pelanggan kita dari pasien masuk sampai pasien keluar dari apotek kita. Dan yang terakhir adalah menjalankan SOP atau Standard Operating Procedure. Dari pasien masuk, penerimaan resep, meracik obat, menyerahkan obat, dan pencatatan. Dan saya note di sini, mungkin teman-teman sudah banyak yang ngumpul ya. Kita boleh tegaskan sekali lagi, SOP kita adalah sebisa mungkin memberikan struk terlebih dahulu, lalu memberikan barangnya. Sehingga teman-teman nggak terkena komplain, tidak memberikan struk. Ingatnya selalu adalah memberikan struk terlebih dahulu, ya. Berikan struk, berikan barang, lalu terima kasih, sehat selalu. Sehingga nanti pasien-pasien kita itu tidak komplain nih untuk tidak memberikan struk, ya. Yang kedua, cukup sedih kalau teman-teman menanggung SO yang banyak, ya. Dengan cara apa kita bisa meminimalisir, nanti akan dibahas dalam tema yang kedua sih sebenarnya. Cuma boleh dong saya spill sejak awal ya, mohon izin teman-teman dari Akses UI, yakni menghindari kesalahan dengan double check. Ya, apalagi sekarang ini ada banyak yang satuannya beda, masternya mirip-mirip nih, gitu ya. Sehingga teman-teman perlu untuk double check kembali, sehingga tidak menanggung selisih stok, entah itu ketika shift langsung diganti atau menumpuk ketika SO. Ya, dan yang terakhir adalah kita mau terbuka untuk setiap perbaikan, karena setiap komplain dari pelanggan kita yakin adalah kekuatan gerai untuk bertumbuh. Ketika ada keterbukaan hati kita bahwa komplain tersebut adalah curahan hati, adalah fokus pasien kita untuk perbaikan kita, maka nantinya juga akan berimpact ke kita dalam hal-hal yang baik. Ya, itu adalah tema profesional kita, KDE, kompeten, dedikasi, dan etis. Nah, hari ini kita akan langsung aja nih untuk mulai core values kita dengan 3 pembicara utama kita. Teman-teman siapa cepat nanti dan jawab pertanyaannya sangat baik, kita akan pilih tentunya ya untuk menangkan voucher K24 League. Ada 5 voucher yang kami siapkan, langsung aja drop pertanyaannya di kolom chat. Yang pertama kita sambut, inilah dia K24 Mojokerto, yakni apoteker Jeki ya. Oke. Mas Jeki kemarin sudah buat video nih. Siapa nih yang belum saksikan? Ayo ya. Ada di hari Senin 7 Juli 2025. Temanya adalah pasien tidak dapat obat. Kelebihan K24 ingat, K24 pasti ada. Seperti apa? Kita boleh langsung tanya-tanya nih ke Mas Jeki ya. Mas Jeki, boleh dong sebelum kita masuk ke materi, berikan dulu dong kata-kata hari ini Mas Jek. Oke, baik Mas Inggi. Kata-kata hari ini, profesional bukan soal jabatan, tapi soal sikap dan tanggung jawab. Itu Mas. Baik, terima kasih Mas Jeki. Jadi profesional itu bukan soal jabatan ya, bukan cuma soal apoteker, soal TTK, ATTK, keuangan, tapi soal sikap dan tanggung jawab. Oke. Nah, Mas Jeki, ada pasien datang nih, ya. Kemudian dia tidak mendapat obat. Kenapa sih biasanya terjadi seperti itu? Mungkin boleh dong Mas Jeki sharingkan dan apa yang dilakukan oleh K24 Mojokerto Mas Jeki. Silakan Mas Jeki. Oke Mas. Baik. Apabila ada pasien datang teman-teman, kemudian tidak membawa obat, kemungkinan 2 kemungkinan. Yang pertama pasti obatnya kosong, dan yang kedua kita tidak punya obat tersebut. Jadi yang pertama itu ada obat kosong. Semisal ada obat kosong, kita bisa menawarkan substitusinya teman-teman. Ya kan? Di sini pasti teman-teman tidak asing dengan yang namanya substitusi obat. Apalagi di sini banyak sekali teman rekan-rekan farmasis, apoteker, TTK, dan ATTK juga pastinya. Sesuai dengan keunggulan kita, yaitu K24 pasti ada. Iya kan? Jadi semisal ada pasien tidak membawa resep tetapi obatnya kosong, atau mau membeli obatnya kosong, kita perlu diingat teman-teman, kita harus melakukan substitusi obat.
Di K24 ini teman-teman, kita mempunyai item yang sangat banyak, yaitu ada beribu-ribu item, mulai dari paten, kemudian generik, vitamin, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk melakukan substitusi teman-teman, kita harus tahu dulu nih obat-obat apa yang kita miliki di outletnya masing-masing, gitu teman-teman. Dulu, kalau di K24 Mojokerto, dulu sebelum ada fitur substitusi di OkeSoft, nah di Mojokerto itu saya terapkan sistem teman-teman, jerak patennya itu selain nama obat, di bawah nama obat itu juga ada kandungan plus kasetnya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar asosiat itu hafal obat-obat apa yang kita miliki di outlet teman-teman. Jadi semisal ada pasien datang ya kan, kemudian kita tidak punya obat yang diminta pasien. Nah, asosiat itu bisa langsung merekomkan obat penggantinya tersebut teman-teman, tanpa harus kita searching-searching dulu di Google. Nah, itulah menjadi nilai plus atau nilai profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Jadi pasien menjadi yakin kalau kita berkompeten dan pasien mudah untuk direkomendasikan obat penggantinya teman-teman. Gitu. Kemudian yang kedua ada tawarkan DSO sebagai solusi pasien yang tidak membawa resep. Ya. Nah, inilah salah satu kelebihan atau keunggulan kita apotek K24 daripada apotek lain teman-teman. Yang saya tahu layanan ini belum ada di apotek lain teman, selain di apotek K24 di seluruh Indonesia. Jadi layanan ini benar-benar sangat membantu pasien yang ingin membeli obat akan tetapi harus menggunakan resep. Di era sekarang hampir semua bisa dilakukan secara online, termasuk untuk mendapatkan resep tersebut. Perlu diingat, di apotek kami, di apotek K24 Mojokerto, beberapa obat itu wajib menggunakan resep seperti antibiotik, kemudian obat-obat prekursor, dan obat-obat hormon, obat-obat KB darurat seperti Postinor ataupun KB andalan yang Pospil itu teman-teman. Nah, untuk DSO ini kan kita menggunakan form. Kalau di apotek kami, formnya itu diisi sangat-sangat mendetail sekali teman-teman. Semisal ada pasien datang mencari antibiotik, kita tawarkan DSO. Kemudian kita suruh nimbang dulu menggunakan timbangan berat badan. Kemudian kita ukur dulu suhunya menggunakan termogan. Kemudian kita ukur juga tensinya menggunakan tensi andalan kita, yaitu tensi Omopresisio. Dan kita tanya dulu nih, apakah ada riwayat penyakit atau penyakit yang sedang diderita. Atau kalau pasiennya perempuan, kita tanya dulu dengan detail apakah dia menyusui atau sedang hamil, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar dokter mudah untuk meresepkan obat tersebut. Apakah obat tersebut dibutuhkan oleh pasien atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga ada tawarkan opsi beberapa produk, link selling kepada pasien untuk mendukung penyembuhan. Ya. Oke, Mas Jeki, boleh saya tanya dulu nih Mas Jeki ya. Teman-teman mungkin menarik banget nih, tertarik soal tema DSO ya. Karena beberapa teman ini menyadari sih Mas, kemarin sempat viral juga ya. Beberapa dari kita itu pertimbangannya etis nih, etika farmasi kita. Nggak semua hal customer kita ini butuh obat-obat antibiotik gitu ya. Kemudian ketika kita menawarkan antibiotik, ada juga yang merasa keberatan gitu. Kok ada tambahannya? Tambahannya kok tambahan 15.000? Kalau sekarang kan masih 10.000 ya. Kok ada tambahan lagi nih? Nah, kira-kira gimana nih kalau dari Mas Jeki kemudian menyikapi hal ini, Mas Jeki? Baik, Mas Inggi. Kita yakinkan dulu kepada pasien bahwa obat-obat semisal antibiotik itu harus menggunakan resep karena sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Apalagi di Mojokerto itu Dinkes sendiri sangat ketat sekali. Beberapa apotek sudah mulai memperlakukan antibiotik wajib menggunakan resep. Kenapa? Karena agar tidak terjadi resistensi antibiotik seperti itu. Nah, daripada ke dokter nunggu antri ataupun lama pertanyaan sama, nah, kita tawarkan DSO yang hanya berbayar 10.000 gitu teman-teman. Iya, Mas Jeki, tapi pernah nggak Mas Jeki ada pengalaman ya? Mungkin teman-teman juga mengalami hal serupa. Udah ditawarkan, pasiennya ngeyel nih ya. Pasiennya mengatakan, untuk apa pakai prekursor? Oh, sorry, untuk apa pakai DSO? Kan bisa di outlet lain bisa nih, di apotek lain bisa nih. Lalu apa yang bisa kita tawarkan nih Mas Jeki? Ya, tetap awal tadi kita tetap tawarkan DSO dan meyakinkan pasien seperti itu bahwa ini antibiotik, jadi harus benar-benar menggunakan resep dokter. Jadi kita ada dokternya langsung, tapi via online seperti itu, Mas. Jadi lebih meyakinkan seperti itu.
Oke, Mas Jeki. Nah, ini baik banget ya saran dari Mas Jeki ya. Karena teman-teman pernah juga nih kita ada inovasi yang baik saya kira diterapkan. Salah satu outlet ini sharing ketika core value. Ketika menawarkan DSO, hindari kalimat tambahan gitu ya. Ketika mindset customer kita, wah ada tambahan lagi nih 10.000, tambahan lagi nih 15.000. Biasanya udah nolak duluan nih. Tapi ketika kita mengatakan, Ibu untuk obatnya totalnya 25.000 sudah termasuk resep dokter siaga kami. Jadi pasien kan merasa oh iya murah ya, padahal sebenarnya sama halnya, tapi cara bahasanya yang dibedakan gitu ya. Jadi mulai sekarang bisa dihindari istilah kata tambahan ya, tapi mengatakan sudah termasuk dokter siaga kami sebesar 10.000. Sudah termasuk tersebut, penggunaan bahasanya beda, tetapi daya tangkap masyarakat itu bisa lebih baik gitu ya, sehingga mau untuk membeli atau setuju dengan apa yang kita tawarkan. Oke, itu yang kedua Mas Jeki. Nah, selain itu apa nih Mas Jeki? Menuliskan produk-produk link selling. Gimana nih Mas Jeki? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Enggi. Oke, teman-teman. Yang ketiga, ada tawarkan opsi beberapa produk link selling kepada pasien untuk mendukung penyembuhan. Perlu diingat teman-teman dan Mas Enggi. Jadi bisnis apotek itu memiliki dua sisi yang saling terkait, yaitu sebagai bisnis dan sebagai fasilitas layanan kesehatan yang mengutamakan kemanusiaan, ya kan. Dalam menjalankan bisnis apotek, ya kita sebagai apoteker atau PSA pasti mempertimbangkan dulu nih harga obat, kemudian kemasan, sehingga dapat menyediakan obat yang terjangkau bagi masyarakat gitu. LS ini juga tidak kalah penting teman-teman untuk dilakukan, ya kan? Yaitu untuk mendukung penyembuhan penyakit pasien teman-teman. Biasanya kalau di kita di K24 kita tawarkan vitamin yang isinya kecil dulu, semisal ada orang pilek, beli obat pilek, kemudian kita tawarkan vitamin untuk mendukung penyembuhan, ya kan? Kita tawarkan yang isinya kecil dulu, yaitu yang isi 4 kayak Holisticare, Enervon C, dan Renovit. Nah, semisal pasien setuju, kemudian kita tunjukkan juga yang isi 30. Ketika kita menunjukkan di Mojokerto juga melakukan yaitu juga menjelaskan kalau dihitung-hitung ini harga obat yang 30 ini lebih murah daripada yang isi 4 karena isi 30 dan bisa digunakan untuk 1 bulan. Jadi kebanyakan pasien itu mau seperti itu. Seperti yang kemarin sudah kami buat videonya, kalau teman-teman belum lihat bisa dilihat, itu cara menawarkan LS kita seperti itu untuk vitamin. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeki. Jadi menawarkan beberapa opsi ya. Karena terkadang nih teman-teman merasa ya, wah capek Mas tawarkan link selling, pasiennya nggak mau, nolak terus. Mungkin ketika kita menawarkan link selling gitu ya, produk-produk kita mungkin tidak relate yang dibutuhkan masyarakat. Bisa diarahkan ke link selling walaupun tidak terbaca oleh AI sistem Microsoft kita, bisa menunjang juga nih. Karena nggak semuanya ya, teman-teman tentu tahu bahwa link selling kita di Microsoft masih banyak yang belum relate. Kita masih dalam proses pengembangan begitu. Jadi bisa menawarkan beberapa opsi, kan berpengaruh juga nih terhadap ACV dan pencapaian teman-teman, ya. Oke, dan yang terakhir Mas Jeki ada apa nih Mas Jeki? Ya, yang terakhir nih yang paling penting juga, teman-teman, apalagi untuk rekan-rekan farmasis, apalagi ataupun TTK, ini pastikan memberikan KIE yang tepat kepada pasien, teman-teman. Jadi di era sekarang ini, teman-teman, apoteker tidak hanya bertugas menyediakan obat atau meraci obat ya. Jadi apoteker harus berorientasi kepada pasien, teman-teman. Kalau saya boleh sedikit cerita, teman-teman, di K24 Mojokerto tempatnya ya. Orang beli paracetamol itu kita KIE, teman-teman. Ini serius. Kalau teman-teman nggak percaya bisa datang langsung ke outlet kita di Jalan Pahlawan di Kota Mojokerto, teman-teman. Jadi pernah ada case, ada pasien bapak-bapak nih datang membeli paracetamol tablet, ya kan. Ternyata itu paracetamol untuk anaknya yang masih bayi, teman-teman, yang masih 8 bulan. Nah, semisal kalau kita nggak menggali-gali atau kita nggak melakukan komunikasi, lah itu pasti sudah diminumkan. Dan apa yang terjadi? Pasti sangat berbahaya bagi bayi tersebut, teman-teman. Lah itulah pentingnya KIE. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama agar pasien tahu cara menggunakan obat. Yang kedua, apakah benar nggak obatnya yang diminta pasien itu cocok untuk pasien. Kemudian yang ketiga, memberi keamanan pada pasien. Dan yang keempat, memberi keamanan pada kita sebagai farmasis. Itu, Mas. Oke, baik Mas Jeki. Ini betul banget ya. Terkadang kita tidak sempat lagi KIE karena mungkin situasi outletnya cukup padat ya, cukup ramai di jam-jam sibuk. Tapi bisa mungkin sampaikan ini penggunanya seperti apa dan berapa kali minum. Minimal itu dulu deh ya, supaya pasien kita tidak salah dosis, tidak salah penggunaan obat. Bahkan paracetamol tadi ya, bahkan di KIE gitu ya. Jangan sampai salah penggunaan tadi, bahkan sempat ada case ya Mas Jeki ya, digunakan untuk bayi juga.
Ya, ini perlu untuk KIL lanjutan sehingga tidak salah dan tepat dosis, tepat penggunaannya. Oke, baik, terima kasih Mas Jiki untuk presentasinya. Boleh dong kita berikan aplaus untuk Operator Jeki. Oke, terima kasih Mas Jeki. Dan selanjutnya, kali ini kita bahas sedikit materi ya. Apakah teman-teman merasa alkes di outletnya tersimpan di pojokan aja? Nih, kalau di outlet sini nih, di pojokan sini nih biasanya ya. Apakah tersimpan di pojokan situ aja? Atau sudah mulai laku pelan-pelan nih? Ya, teman-teman boleh kita akan sharingkan bersama dengan K24 Jenderal Sudirman Purworejo. Di sini ada Mbak Rinda yang siap untuk menginspirasi kita sharing nih terkait apa yang sudah dijalankan supaya alkesnya tidak berdebu ya. Oke, nanti boleh untuk langsung bertanya di kolom chat. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanya. Kami akan pilih pemenang terbaik. Nah, Mbak Rinda, kita mau sharing nih dengan Mbak Rinda ya, apoteker dari K24 Jensut Purworejo. Apa nih kalau bicara soal profesional, biasanya teman-teman teringat tadi bekerja excellence, menjaga SOP. Kali ini ada kata-kata juga nih, kata-kata hari ini ya Mbak Rinda. Iya, jadi kalau menurut kami profesional itu yaitu dengan melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, meski itu hal yang kecil, karena mungkin dari situ kita akan mendapatkan hal yang besar. Jadi mungkin hal kecil yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan sepenuh hati, itu mungkin akan bisa berarti besar bagi orang lain, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rinda. Lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, meski hal kecil sekalipun, karena dari situ kamu akan mendapat hal yang besar. Ya, kayaknya teringat banget ya saya kata-katanya. Hal kecil berdampak ke yang besar. Nah, untuk itu ada hal kecil yang masuk nih Mas Jeki di kolom chat ya, yang sering membuat bingung teman-teman. Nanti Mas Jeki boleh jawab di pertanyaan akhir ya. Boleh dilihat di kolom chatnya. Oke, Mbak Rinda, berkaitan dengan tema kita hari ini ya, profesional, lakukan dengan hal yang kecil, berdampak besar. Apa nih yang sudah dilakukan oleh K24 Jensut Purworejo yang bisa menginspirasi teman-teman outlet lainnya? Silakan Mbak Rinda. Baik, jadi hari ini saya akan membagikan sedikit tips supaya alkes teman-teman itu nggak berdebu karena mungkin jarang laku atau susah terjual seperti itu. Jadi yang pertama kita dapat menyediakan berbagai macam varian alat kesehatan dengan lengkap. Nah, kita bisa ambil contoh misalnya di sini masker. Saya yakin pasti di outlet teman-teman semua pasti sudah tersedia masker. Nah, masker itu kan ada berbagai macam ya. Ada masker medis, masker dapil, masker KF95, 94. Nah, dengan menyediakan berbagai macam varian alkes ini, kita jadi bisa memberikan pilihan kepada pasien sesuai dengan kebutuhan yang pasien butuhkan. Jadi misalnya pasien butuhnya, oh masker medis yang hijab nih, atau masker medis yang non hijab, kita bisa sediakan pilihan kepada pasien. Kemudian selain varian itu juga, kita juga bisa memvariasikan tentang harga dan juga kualitas. Misalnya kita bisa sediakan masker yang A dengan harga yang terjangkau tetapi kualitas yang standar, atau masker yang B nih dengan harga yang agak tinggi tapi kualitasnya lebih baik gitu. Nah, nanti pasien bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya dan juga atau sesuai dengan kemampuan ekonominya seperti itu. Nah, apabila kita sudah menyediakan varian alat kesehatan dengan lengkap nih, kita juga mungkin misalnya kita sudah sediakan varian alat kesehatan yang lengkap, tetapi pasien ternyata dia punya alat kesehatan sendiri yang dia mau nih, yang kita belum sediakan di outlet kita bisa bantu untuk memesankan alkes tersebut ke PBF ya. Jadi kita bisa tawarkan ke pasien, oh Bu, kita bisa bantu untuk pesankan dulu nih ke BBF alkes yang Ibu mau, supaya kita bisa sediakan kepada pasien alkes yang pasien mau, pasien juga mendapatkan alkes yang dia mau. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk teman-teman semua yang mungkin masih takut untuk membeli atau menyediakan banyak varian alkes karena takut masuk item WSDS. Nah, dengan cara memesankan ke PBF ini kita bisa jaga supaya alkes ini tidak kita keep lama-lama di outlet sehingga tidak menyebabkan WSDS seperti itu. Nah, Oke, kemudian Mbak apabila Rinda, kita boleh saya izin masuk bentar ya? Mbak Rinda, kalau item-item kita yang alkes ya, yang biasanya termasuk WSDS, tentu kan berbeda di setiap outlet ya. Saya yakin berbeda. Nah, kalau dari Jensut Purworejo yang biasanya nanti PO dulu ya, nanti dipesankan ke supplier, biasanya alkes seperti apa Mbak Rinda? biasanya sih kebanyakan tensimeter kalau enggak nebulizer, Mas. Jadi biasanya pasien tuh Oke. punya
suatu misalnya merek tertentu atau dia pengennya nebulizer yang seperti apa yang mungkin kita belum sedia nih. Nah, kita bisa bantu untuk pesanan ke PBF dulu. Oke, biasanya jangka waktunya PBF itu bisa supply berapa lama Mbak Rinda? Estimasi waktunya? Iya, jadi karena kami itu outlet luar kota, jadi kami bisa berikan waktu misalnya 2 atau 3 hari sebelum kita menghubungi pasien kalau alkesnya sudah tersedia. Oke, oke, baik, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Karena aku ingat nih dari teman-teman Rawamangun kemarin ya sempat sharing, biasanya ini ada DP dulu nih supaya kita pastikan pasiennya itu membeli ya. Ini juga bisa teman-teman lakukan di DP dulu supaya ketika kita memesankan tuh Rio pasiennya memang beli gitu ya. Oke, tapi terima kasih Mbak Rinda untuk insight-nya menarik ya. Tawarkan berbagai pilihan dengan jelas lengkap. Oke, boleh dilanjut lagi Mbak Rinda. Ada apa lagi nih? Oke, jadi setelah kita menyediakan berbagai macam varian alat kesehatan nih, kita juga harus mengetahui kelebihan atau keunggulan dari masing-masing alkes tersebut. Karena dengan mengetahui keunggulan atau kelebihan dari masing-masing alkes tersebut, kita jadi bisa menjelaskan ke pasien mengenai keunggulannya, kemudian perbedaan alkesnya apa. Jadi pasien bisa memilih alkes yang sesuai dengan kebutuhannya atau sesuai dengan apa yang keluhannya gitu. Nah, misalnya kalau di sini kita bisa coba ambil contoh nebulizer ya. Nah, nebulizer itu kan ada berbagai macam nih. Misalnya nebulizer yang portable, itu misalnya kelebihannya dia tidak harus menggunakan listrik, kemudian dia bisa digunakan di mana-mana, maksudnya lebih fleksibel. Kemudian dia tekanan uapnya lebih kecil sehingga cocok untuk misalnya pasien yang berpergian, kemudian pasien yang dengan asma yang ringan sampai sedang seperti itu. Atau kita bisa juga tawarkan nebulizer yang B dengan misalnya dia kelebihannya lebih stabil, kemudian dia tekanan uapnya lebih besar. Jadi dia bisa digunakan untuk pasien yang mungkin nggak berpergian, tetapi mungkin memiliki asma yang sedang sampai berat seperti itu. Karena dia memiliki tekanan uap yang lebih besar, jadi lebih cocok untuk pasien yang dengan kondisi tersebut. Nah, jadi pasien bisa memilih nih mana nih alkes yang paling sesuai dengan kondisinya. Kita juga bisa memberikan saran yang tepat bagi pasien untuk alkes yang dia butuhkan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita sudah, oh ya, kelebihan atau keunggulan alkes ini juga bisa kita sharekan ke teman-teman melalui TPKM ya teman-teman. Jadi TPKM itu nggak melulu tentang obat aja, tapi kita bisa selipkan materi alkes di dalamnya. Jadi supaya teman-teman memiliki apa namanya pengetahuan mengenai alkes juga, sehingga bisa memberikan penjelasan yang lengkap ke pasien seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apabila kita sudah merekomendasikan nih mana alkes yang paling tepat, kita bisa memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan alkes untuk pertama kali. Karena nggak semua pasien itu dia sudah bisa menggunakan alkes yang mau dia beli nih. Bisa jadi ini pertama kalinya dia mau pakai alkes tersebut. Nah, tugas kita yaitu dengan memberikan penjelasan dengan lengkap bagaimana cara menggunakan alkes tersebut dengan baik. Misalnya fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana sih cara pakainya, cara menyalakannya, taruh obatnya di sebelah mana. Nah, itu kita bisa jelaskan ke pasien. Nah, dengan kita memberikan penjelasan cara menggunakan alkes yang benar ini, kita juga bisa meminimalisir komplain dari pasien tentang kesalahan cara penggunaan alkes. Jadi kita karena di awal sudah sampaikan cara penggunaan alkes yang dengan benar, sehingga diharapkan pasien juga dapat menggunakan alat kesehatan tersebut dengan baik, sehingga komplain mengenai kesalahan penggunaan alkes tersebut dapat diminimalisir. Gitu. Kemudian apabila pasien sudah mengerti nih cara penggunaan alkesnya dengan betul, kita juga harus sampaikan kepada pasien, kita bisa bantu untuk klaimkan garansi apabila memang alkes mengalami kerusakan. Jadi pasien itu tidak was-was atau tidak khawatir apabila membeli alat kesehatan di tempat kita karena kita bisa bantu untuk klaimkan garansi. Nah, kita bisa sampaikan ke pasien, memang di beberapa prinsipal itu menyaratkan alkes itu yang rusak itu memang di alatnya dan bukan dari kesalahan penggunaan atau misalnya karena jatuh. Nah, kita bisa sampaikan ke pasien. Kemudian kita juga bisa misalnya ada pasien yang klaim garansi nih, kita bisa bantu coba klaimkan ke PBF-nya dulu. Karena biasa di beberapa PBF itu dia bisa bantu kita untuk klaimkan garansi sampai ke prinsipalnya.
pengalaman waktu itu di tempat kami ada pasien yang dia akan klaim garansi tensimeter. Nah, kita akhirnya waktu itu coba arahkan untuk ke klaim garansi ke PPF-nya dulu, dan ternyata di PPF bisa membantu untuk klaimkan sampai ke prinsipalnya. Bahkan waktu itu akhirnya prinsipal bersedia untuk mengganti tensimeter tersebut dengan alat yang baru, karena memang waktu itu tensimeter error dan tidak bisa diperbaiki. Jadi akhirnya prinsipal bersedia untuk mengganti tensimeter tersebut dengan yang baru. Namun apabila memang PBF tidak bisa membantu untuk klaimkan garansi, kita bisa klaimkan garansi langsung ke prinsipalnya melalui Careline atau alamat yang tersedia pada kartu garansi tersebut. Nah, kemudian apabila sudah kita jelaskan bagaimana klaim garansinya, nah kita bisa juga rekomendasikan obat atau alkes pelengkap dari alkes utamanya. Karena beberapa alkes itu tidak bisa digunakan secara mandiri nih teman-teman. Contohnya kalau di tempat kami itu beberapa hari ini sering banyak yang membeli tabung oksigen. Nah, tabung oksigen itu kan tidak bisa digunakan secara sendiri ya, dia membutuhkan regulator untuk pelengkapnya. Nah, kadang-kadang pasien itu belum mengerti nih kalau tabung oksigen itu harus menggunakan regulator. Nah, kita bisa sampaikan ke pasien, kita bisa rekomendasikan ke pasien, Bu, Pak, ini tabung oksigen ini harus menggunakan regulator, apakah sudah punya regulatornya? Nah, apabila belum punya, kita bisa tawarkan regulator sekalian. Jadi kita bisa bantu untuk melengkapi kebutuhan pasien. Pasien juga merasa terbantu dan juga bisa membeli alkes lebih banyak di tempat kita. Kita juga bisa tawarkan yang lain, misalnya steril water untuk isi tabung oksigennya atau apa yang lain yang sebagai pelengkap. Jadi pasien merasa terbantu banget dengan rekomendasi dari kita. Setelah itu, apabila memang pasien sudah fix nih, sudah deal akan membeli alkes tersebut, pada saat pembayaran juga jangan lupa untuk kita tawarkan member ke pasien. Karena biasanya pasien yang membeli alat kesehatan ini dia spend uang lumayan banyak di kita, biasanya bisa ratusan atau sampai jutaan. Nah, ini kita bisa berikan tawaran ke pasien untuk membuat member, karena pasien pasti akan merasa, wah banyak ya ternyata keuntungannya belanja di K24. Kita bisa dapat varian alkes yang lengkap, kemudian penjelasan yang lengkap juga. Nah, apalagi kita dapat member nih, keuntungan member kan kita bisa dapat cashback atau poin untuk memotong nanti di belanja selanjutnya. Jadi pasien bisa merasakan keuntungan yang banyak di belanja di K24. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk tawarkan member ke pasien. Seperti itu kira-kira tips yang bisa dapat saya bagikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam menjual alkes. Saya kembalikan Mas Oke, Kebiasaan. terima kasih Mbak Rinda. Mbak Rinda, boleh dibantu update dikit nih, berapa nih omset dari K24 Gensup di bulan lalu? Terus alkesnya berapa nih Mbak Rinda? Baik, kalau omset di tempat kami itu totalan omsetnya sekitar 550 juta. Kemudian kalau omset alkes sendiri itu ada di angka sekitar 60 jutaan, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. 550 juta, 60 jutanya dari Alkes. Sangat baik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Boleh dong kita berikan aplaus untuk Mbak Rinda dari K24 Gensup Purworejo. Jangan biarkan Alkesmu berdebu ya. Jadi nanti di pojokan sini nih semoga gak berdebu lagi ya. Kita punya cara supaya kita menghilangkan barang-barang WSDS dan bisa untuk di-push untuk penjualan kita gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Nah, tadi saya belum sempat nanya nih ya, izin ke Mas Jeki dulu ya. Mas Jeki, untuk apotek kita, Mas Jeki ini MBF ya, Apotek K24 Mojokerto MBF. Berapa omsetnya di bulan lalu, Mas Jeki? Di bulan lalu totalnya kurang lebih 710, Mas. Oke, 710 juta. Baik, terima kasih Mas Jeki. Jadi sudah terbukti ya teman-teman, yang kami undang adalah memang yang omsetnya real, baik, dan bisa menginspirasi teman-teman untuk menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh kedua apotek kita ini. Baik, dan selanjutnya kita lanjut ke pembicaraan yang berikutnya. Ini adalah materi yang terakhir ya, dari K24 Gatsu Magelang. K24 Gatot Subroto Magelang, di sini sudah hadir nih. Ada Mbak Hanif dari K24 Gatsu Magelang dengan tema ini resep kami BMI dalam waktu singkat. Boleh saya spill dulu ya, waktu singkatnya berapa bulan? 3 sampai 7 bulan teman-teman. 6 bulan nggak sampai, 5 bulan nggak sampai juga. Nanti kita tanya ya Mbak Hanif berapa lama nih akhirnya bisa BEP K24 Gatsu Magelang ya. Oke, Mbak Hanif boleh mungkin di-sharingkan dulu. Tadi sudah masing-masing sharing ya dari Mas Jeki, Mbak Rinda terkait quotes-nya. Kalau dari Mbak Hanif sendiri seperti apa nih profesional bagi Mbak Hanif? Silakan Mbak Hanif. Ya, oke, baik. Terima kasih Mas Singgi.
Kalau apa namanya, mungkin di sini saya sedikit merangkum aja ya terkait video yang sudah dibuat oleh tim Gatsu kemarin dan sudah ditayangkan dan pastinya teman-teman juga sudah menonton. Untuk profesional sendiri, menurut kami itu suatu keterampilan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, mengacu pada etika dan tanggung jawab. Nah, karena kan memang bidang pekerjaan kita itu di lingkup kesehatan ya, jadi kan kita memang harus selalu mengupayakan agar pasien itu mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal gitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Hanif. Keterampilan melakukan pekerjaan sesuai bidangnya, gitu ya. Kita di bidang kesehatan pasti juga punya etika dan tanggung jawab kita, gitu ya. Nah, seperti apa nih keterampilan dalam melakukan pekerjaan sesuai bidangnya? Mungkin boleh nih di-sharingkan oleh Mbak Hanif. Tapi sebelumnya boleh saya tanya Mbak Hanif, K24 Gatsu Magelang ini terletak di mana? Lalu posisinya strategisnya seperti apa? Dan sudah BEP sejak kapan Mbak Hanif? Silakan Mbak Hanif. Oh iya, oke. Untuk outlet K24 Gatot Subroto itu sendiri, opening tanggal 11 Juni 2024. Kemudian kami itu bisa BEP di bulan ketiga setelah opening, yaitu di bulan September 2024. Untuk lokasi kita juga sangat strategis ya Mas ya, karena kan kita berdekatan langsung sama Akademi Militer Magelang, terus ada SMA, ada klinik, ada juga perumahan TNI gitu Mas. Oke Mbak Hanif, jadi teman-teman kalau bisa membayangkan dikit ya, kemarin dari menterinya Pak Prabowo nih, red gitu ya, di situ tuh tempatnya ya, dekat dengan K24 Gatsu Magelang. Ya, nah tadi sudah disampaikan bulan Juni opening, bulan September udah BEP, berarti 3 bulan sudah segera BEP. Teman-teman jangan berkecil hati yang mungkin masih red zone saat ini ya. Ini kita bisa belajar dari K24 Gatsu apa yang mereka lakukan. Nah, seperti apa Mbak Hanif resepnya? Boleh dong di-spill dikit nih rahasia dapurnya? Silakan Mbak Hanif. Oke. Sebelumnya pasti teman-teman sudah pernah ketemu ya sama saya waktu lalu. Semoga nggak bosan ya teman-teman. Dari semua teman-teman di sini pasti punya cara dan tips masing-masing agar dapat mencapai target omset di outletnya teman-teman. Mungkin nih ada outlet A yang pakai cara A bisa langsung meroket gitu ya omsetnya. Ada juga outlet B yang pakai cara A ternyata kok belum signifikan perkembangannya. Coba lagi nih pakai cara B, ternyata belum signifikan juga. Kemudian cari cara lagi menggunakan cara C, kok ternyata oke nih bisa meningkatkan omset outlet gitu. Jadi memang pada dasarnya kita itu harus selalu mencari cara gimana sih caranya biar outlet kita itu terus meroket. Nah, mungkin dengan kita sharing ini kita bisa menemukan cara apa sih yang memang dirasa belum dicoba atau diterapkan di outletnya teman-teman gitu. Kali ini kita akan sharing lagi ya terkait gimana sih caranya outlet kami Gatsu Magelang itu bisa BEP dalam waktu singkat. Mungkin ada nih beberapa di outletnya teman-teman yang belum memperhatikan hal kecil ini, yang ternyata tuh penting banget. Nah, apa sih? Jadi, standby di area penjualan itu tuh penting banget. Mungkin dari teman-teman di outlet masih ada nih yang nunggu pasiennya dari dalam, terus nanti ketika pasiennya datang, itu langsung lari-lari ke depan gitu. Nah, seperti yang sudah tertera di SOP K24 ya teman-teman. Kalau misalkan kita itu harus selalu berada di area sales. Nah, biar apa sih? Karena kan memang pada dasarnya kita itu kerja di frontliner gitu ya dan harus selalu apa siaga di area pelayanan. Kalau misalkan enggak pun kita bisa duduk di meja itu konsultasi. Itu kan kalau misalkan pasien masuk kita masih bisa ngeliat tuh. Nah, hal ini tuh supaya ketika ada customer datang, kita tuh bisa langsung sambut gitu. Nah, biasanya dengan cara ini, customer itu bakal ngerasa kalau kita tuh aware gitu sama mereka dan menangani mereka itu dengan sangat cepat. Terus, jangan lupa juga untuk salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Karena kan pasien yang datang itu nggak semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi, pasti mereka itu maunya dilayani dengan baik gitu. Terus ada juga nih terkait penawaran atau pemberian produk. Nah, di outlet kan pasti banyak banget nih produk-produk teman-teman dari yang harga murah sampai ke yang mahal. Nah, kita bisa coba nih untuk tawarkan ke pasiennya biar sesuai dengan budget konsumennya juga. Kita coba tawarin dari harga yang murah, sedang ke yang mahal gitu. Nah, nanti biar si pasiennya tuh milih sendiri yang kira-kira pas dengan budget pasiennya. Kita kita tuh harus bisa memahami konsumen ya teman-teman karena kan nggak semua konsumen itu keuangannya sama.
Jadi biar di pikiran pasiennya itu kalau K24 itu nggak semuanya mahal dan bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat gitu. Kalau di outlet kami biasanya nawarin produk ke konsumennya itu dengan dua cara. Yang pertama kita kasih pilihan produk nih yang murah, sedang ke yang mahal. Nah biasanya pasien itu misalkan nih ada yang cari obat demam untuk anak usia 7 tahun. Nah biasanya dari teman-teman outlet tanya dulu untuk keluhannya ini ada batuk sama pileknya atau enggak. Nah kan supaya kita beri obatnya itu sesuai dengan keluhannya gitu. Pastinya teman-teman di outlet juga melakukan hal yang sama ya. Nah, habis itu kita kasih pilihan nih, misalkan kita kasih pilihan itu 3 produk, Fasidol sirup, Sunmol sirup, sama Tempra sirup gitu. Nah, kita juga harus bisa jelasin nih antara perbedaan ketiga sirup ini tuh apa aja. Dari segi harga kah, dari segi dosis, dari segi kualitas, atau seperti apa. Atau bisa juga nih ada orang misalkan cari obat flu. Terus kita coba merekomendasiin nih Dimacolin sama Dikom. Kita juga harus bisa nih ngejelasin ke pasiennya antara kedua obat ini tuh perbedaannya apa. Jadi kalau misalkan Dikom itu kan seperti yang teman-teman sudah tahu ya pasti. Kayak ada paracetamolnya, pseudoephedrine, sama CTM. Terus kalau Dikom kan dia khusus untuk pilek, hidung tersumbat, sama bersin-bersin gitu. Isinya cuma pseudoephedrine sama tripolidin. Nah, jadi bisa ditanyain lagi nih ada demamnya enggak. Kalau misalkan pasiennya memang maunya yang jadi satu nih dan ada demamnya bisa dikasih ke Demacolinnya yang kalau misalkan nggak mau ribet. Tapi kalau misalkan memang pasien itu maunya yang sendiri-sendiri bisa dikasih Sidikom sama paracetamol sendiri kayak gitu. Jadi kita juga jelasin nih kegunaannya untuk apa. Pseudoephedrine sendiri kan fungsinya untuk dekongrestan ya. Dia fungsinya itu untuk mengurangi pembengkakan di pembuluh darah rongga hidung. Jadi nafasnya itu biar lega. Terus antihistaminnya si tripolidin sama si TM-nya itu fungsinya itu untuk ngeredain kalau misalkan dia tuh anti alergi. Misalkan pasiennya bersin-bersin, terus hidung gatal, nah itu bisa diobatin pakai si antihistamin itu. Nah, jangan lupa juga untuk nyebutin harganya nih. Misalkan Democolin 8.000, terus Dipomnya 20.000 gitu. Nah, dengan begitu pasien kan biasanya memilih nih obat mana yang pas untuk ngobatin keluhannya dan juga pas dengan dompetnya gitu. Nah, infoin juga nih terkait apa obatnya nih. Misalkan obatnya bikin ngantuk, kita harus infoin ke pasien karena biar hati-hati kalau misalkan berkendara gitu. Terus untuk yang kedua itu kita biasanya pakai kalimat sih Mas. Jadi misalkan kayak mau yang murah atau yang mahal gitu. Nah, biasanya kalau misalkan yang murah harganya berapa, yang mahal harganya berapa. Kita juga eh, apa namanya jelasin juga nih keunggulannya seperti apa. Karena kan kalau misalkan di beberapa pasien yang sudah saya temui, kadang berpikir kalau misalkan yang mahal itu pasti bagus karena sudah ke distract gitu ya. Kalau dokter-dokter tuh kan ngeresepin obat-obat pasti yang paten-paten dan mahal-mahal. Nah, dari sini juga kita itu bisa untuk mengoptimalkan pencapaian omset. Nah, kalau misalkan pasien itu pilihnya yang mahal-mahal, terus jangan lupa kita harus selalu tawarin vitamin dan produk pendukung lainnya. Misalkan kayak Imbus ataupun Vicks Vaporub, minyak kayu putih, BB Fever dan lain-lain. Padahal kan memang pada dasarnya pasien tuh kalau misalkan datang ke apotik pasti lupa mau beli apa. Nah, jadi kita bantu ngingetin tuh ke pasiennya. Dan secara nggak langsung kita kan sebenarnya memancing impuls buying pasien gitu ya. Jadi kalau misalkan nih atau misalkan ada vitamin dan produk pendukung lainnya yang lagi promo bulanan, kita juga bisa nih manfaatin itu biar pasiennya itu semakin tertarik karena kan emang lagi promo nih dan biasanya ibu-ibu kan carinya yang promo-promo gitu. Atau misalkan yang lagi hype sekarang kayak program insentif. Nah, biasanya dari teman-teman outlet itu semangat banget buat nawarinnya karena kan selain cuan ke kita, ini juga bisa bantu untuk meningkatkan omset apotik gitu, Mas. Terus kemudian yang paling penting kita harus selalu memberikan nota kepada pasien karena kan memang pada dasarnya nota itu adalah hak setiap pasien gitu. Jadi pernah
Ini cerita sedikit. Dulu saya diajarin langsung nih sama Pak Gideon di outlet. Ini sebenarnya sidak ya. Tapi bukan karena kita itu nggak ngasih nota, cuma emang alurnya itu yang kurang tepat gitu. Nah, jadi biasanya kan kita kalau ngasih barang dulu, terus baru nota sama kembalian. Itu pun kalau misalkan ada kembalian, kalau enggak, itu pasti pasien langsung bilang, nggak usah mbak notanya, nggak usah kayak gitu. Padahal itu memang haknya pasien dan nanti ujung-ujungnya pasti komplain juga ke kita. Nah, terus dari Pak Gideon itu ngasih contoh langsung nih. Kalau misalkan yang dikasihin itu nota sama kembaliannya dulu, baru dikasih barangnya. Biar pasien tuh nggak langsung kabur gitu. Nah, jadi nggak ada alasan untuk nggak dikasih nota. Dan kita sebenarnya juga dengan kayak gitu meminimalisir terjadinya komplain dari pasien seperti itu. Terus yang kemudian kita juga harus selalu tawarkan member gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan ada pasien yang datang nih kita langsung biasanya kalau dari teman-teman outlet langsung aja nih tanya nomornya berapa gitu. Boleh dibantu nomor teleponnya Kak. Nah kalau misalkan sudah nanti kan kalau dia sudah terdaftar member biasanya langsung muncul tuh. Tapi kalau misalkan belum nanti kan ada pop-up pembuatan member. Nah kita langsung tanya aja atas nama siapa ya Kak kayak gitu. Nah, biasanya kita itu langsung buatin member, terus ketika jadi kita kasih info nih ke pasiennya, kalau misalkan kakaknya sudah terdaftar member ya, nanti bisa dipakai di K24 seluruh Indonesia, nanti tinggal sebutin nomor telepon yang tadi aja. Jadi setiap pembelian 25.000 dapat poinnya Rp250. Nah, nanti berlaku kelipatan juga. Jadi nanti poin yang sudah terkumpul bisa untuk potongan belanja nih Kak. Nah, gitu. Terus infoin juga kalau misalkan download aplikasi K24 Klik karena kan sekarang untuk verifikasi potongan apa namanya potongan poin itu kan lewat aplikasi K24 Klik ya. Jadi kita memang harus bisa untuk mengambil hati pasien dulu. Nah, dengan kita memberikan pelayanan yang profesional dan maksimal, harapannya pasien itu kan akan loyal ke kita dan mempercayakan kesehatannya kepada kita. Nah, dengan begitu omset kita itu akan meroket dan kita akan BEP dalam waktu singkat. Nah, jadi buat teman-teman yang memang outletnya belum BEP, tetap semangat, cari cara, cari peluang biar bisa cepat BEP. Karena nggak ada yang nggak mungkin gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Hanif. Kita akan segera BEP tuh yang masih recent atau yang belum BEP gitu ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin kata Mbak Hanif tadi. Baik, terima kasih Mbak Hanif. Tadi sudah disampaikan ya, sebagai frontliner perlu standby di area pelayanan. Karena beberapa kali nih ada komplain yang masuk, kok nggak ada yang berjaga nih. Atau misalnya ketika ada pasien masuk, aku tahu tuh biasanya teman-teman dengar suara pintu baru keluar tuh ya. Ketika ada suara pintu baru akhirnya melayani. Ya, ini tadi sudah disampaikan standby. Ketika masih memungkinkan, sekurang-kurangnya teman-teman ada di meja konsultasi sehingga bisa langsung respon setiap pasien yang datang ya. Lalu yang kedua tadi kami tawarkan nih Mas alternatif obat. Karena nggak semua pasien itu tahu obat apa yang sesuai harga, sesuai yang dibutuhkan gitu ya. Biasanya kita yang menawarkan. Nah, kemudian terdorong lagi nih dari hati nurani kita. Bukan nanti identik K24 mahal gitu ya. K24 bukan mahal, tetapi yang sekali lagi adalah soal lengkapnya dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Kita tawarkan beberapa alternatif yang bisa dibeli oleh masyarakat kita, ya. Dan yang tadi jangan lupa sampaikan penjelasan yang lengkap. Tadi sudah disampaikan kami jalankan Mas produk-produk promo, produk link selling, program unggulan dijalankan. Itulah seperti senjatanya kita gitu ya. Ketika senjata itu teman-teman gunakan, harapannya bisa mendongkrak omsetnya. Tadi ada insight yang bagus dari Mbak Hanif untuk meminimalisir sekali lagi ya, untuk meminimalisir tidak memberikan nota, caranya simple. Berikan dulu nota dan kembaliannya, otomatis pasien akan nunggu di barangnya gitu ya. Ketika pasien sudah nunggu barangnya, akhirnya memberikan barangnya. Tapi yang diberikan adalah nota dan kembalian dulu. Gitu ya. Mungkin bisa menjadi insight baru untuk teman-teman supaya tidak ada lagi, wah pasiennya lari nih Mas, nggak mau nih untuk kita berikan nota. Kita udah berikan sejak awal. Ya. Baik, terima kasih Mbak Hanif dan boleh dong kita berikan aplaus yang meriah untuk saudara Hanif. Oke, terima kasih Mbak Hanif. Dan teman-teman sudah ada masuk pertanyaan. Ini kita akan meminta tanggapan singkat ya dari area manager. Kali ini sudah diwakili oleh Mbak Dini ya, Mbak Farah Dini sebagai area manager K24. Nah, kali ini Mbak Dini kami berikan kesempatan untuk menanggapi sesi presentasi dari outletnya Mbak Dini tadi. Silakan Mbak Dini. Oke.
Oke, terima kasih Mas Singgi atas waktunya. Ini saya kan AM K24 Jinsut Purworejo ya. Jadi dari penjelasannya apoteker ini juga sudah cukup jelas ya, poin-poinnya cukup lengkap dan jelas dan masing-masing poinnya itu sudah diberikan studi kasus. Jadi teman-teman di sini tuh bisa membayangkan nih bagaimana cara menerapkan poin-poin tersebut. Terus memang kalau dari penjelasannya Mbak Rinda ini kan kalau stok alkes lengkap saja itu tidak cukup, tapi juga harus dibarengi dengan pelayanan yang bintang 5 agar pasiennya ini bisa puas dan bisa Siapa kembali tuh yang lagi suara, Pak? gitu. Oke, gimana Mas? Oke, Mbak. Silakan Mbak Dini. Silakan dilanjutkan, Mbak Dini. Oke, Oke. ya sudah seperti itu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dini untuk tanggapannya ya. Jadi tadi kita memberikan juga bukan hanya hotel yang bintang 5, tapi pelayanan kita pun harus bintang 5. Oke, terima kasih Mbak Dini. Tadi teman-teman bisa melihat ya setiap peluang dari setiap presentasi yang ada, apa nih yang bisa diimplementasi oleh outlet saya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jeki soal profesional, kelebihan K24 pasti ada. Lalu tadi Mbak Rinda, yakni jangan biarkan alkes memperdebu, sama sudah disimpulkan oleh Mbak Hanif resep BEP dalam waktu 3 bulan ya. Semoga bisa teman-teman terapkan. Ada banyak ide yang teman-teman saya yakin punya ide-ide lain bisa dieksplor di outlet. Termasuk kemarin ketika saya visit ada yang mengatakan, Mas, saya tuh punya kenalan loh Mas di puskesmas. Saya punya kenalan loh di balai desa. Saya punya kenalan nih di masjid, di pesantren, di gereja. Bisa nih kita adakan event-event tertentu. Sangat baik gitu ya. Jadi kerja kita adalah kerja yang profesional, bekerja dengan excellence dan juga menjaga SOP kita. Baik, terima kasih teman-teman semua. Ini sebentar lagi udah selesai ya. Tepat di 10.30 kita udah selesai presentasinya. Dan kali ini kita masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Kita akan pilih 5 pertanyaan terbaik. Ya, yang pertama dari Kak Rafli Ramadhani. Mas Jeki izin bertanya, tadi kan sempat menyinggung tentang DSO terkait obat hormonal baik itu Postinor atau pil KB darurat lainnya. Nah, apakah bisa DSO yang mana kita tahu apakah dokter tersebut SPOG atau tidak? Nah, kemudian adakah mungkin acuan kalau obat hormonal itu bisa dari dokter yang mohon maaf belum SPOG? Silakan Mas Jeki. Baik, terima kasih Mas Raffi Ramadhani. Baik Mas, terima kasih atas pertanyaannya. Setahu saya Mas, untuk acuan belum ada regulasi yang mengatur apakah dokter umum itu boleh meresepkan obat hormonal darurat atau tidak. Tapi selama saya di lapangan bekerja di Apotek K24 Mojokerto, itu banyak sekali dokter umum yang meresepkan obat darurat, hormon darurat seperti ini. Jadi tidak harus SPOG Mas. Tapi semisal ada pasien yang mau DSO obat-obat hormonal, kita harus memberikan pemahaman dulu ke pasien tersebut bahwa obat ini hanya untuk penggunaan darurat, jadi tidak boleh digunakan secara rutin. Seperti itu aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeki untuk tanggapannya. Lalu kemudian kita lanjut ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jeki terkait DSO untuk pasien tersebut. Nah, kemudian kita tanya lagi kali ini untuk Mbak Rinda. Oke, selamat pagi Mbak Rinda. Mau bertanya nih Mbak Rinda, untuk DP pesanan obat Alkes apakah ada minimalnya? Misal DP-nya 50% dari perkiraan harga obat Alkes atau terserah kepada pasien mau DP berapanya. Kira-kira ada ide nggak nih dari Mbak Rinda? Silakan Mbak Rinda. Ya, terima kasih ya pertanyaannya Kak Ana. Jadi kalau misalnya DP itu sebenarnya terserah sih dari otak teman-teman sendiri. Kalau misalnya kami, jujur kami memang selama ini nggak pakai DP ya, karena ya syukurnya memang pasien kita mintain data diri, maksudnya nomor HP, dan selama ini memang pasien nggak ada yang terus nggak jadi ngambil gitu. Nah, mungkin kalau misalnya pasien teman-teman ingin memberikan DP supaya masih lebih terpercaya, itu bisa terserah teman-teman sih, misalnya 100.000 atau misalnya 50% dari harga alkes. Nah, kalau misalnya sudah tahu kira-kira harga alkesnya berapa, itu bisa misalnya 50%. Tapi kalau misalnya memang kita belum tahu kira-kira harga alkesnya berapa, itu DP-nya bisa terserah teman-teman aja sih.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Ini adalah case yang DP tadi ya, yang saya mention. Ini adalah case dari salah satu outlet kita, dari K24 Rawamangun, yang omsetnya 2 miliar, teman-teman ya. Dari Kapotik franchise kita, omsetnya 2 miliar. Ada sistem DP seperti itu. Ini juga bisa teman-teman terapkan. Sekali lagi, kalau di Gensu tadi, pasiennya itu bisa dipercaya gitu ya. Jadi bisa tanpa DP, kita bisa pre-order langsung. Tapi kalau teman-teman merasa, wah ini perlu jaminan nih supaya apa yang kita pesankan real akan dibeli oleh pasien, bisa menerapkan DP. Tidak ada aturan bakunya, tetapi teman-teman bisa memulai dari angka yang menurut teman-teman kayaknya masuk akal nih untuk memberikan sistem tersebut ya. Baik, kemudian yang berikutnya Mbak Rinda. Selamat pagi Mbak Rinda, izin bertanya. Misal yang dicari pasien belum ada masternya nih Mbak di Okesoft, apa tetap ditawarkan untuk dipesankan atau bagaimana? Dan apabila ingin menawarkan untuk dipesankan, apa memang sudah mengecek ketersediaan di PBF terlebih dahulu atau tidak ya biasanya Mbak Rinda? Silakan Mbak Rinda. Oke, terima kasih ya Kak Trias. Jadi kalau di kami memang kan alkes kan banyak sekali ya, dan kadang-kadang alkes yang diminta pasien itu memang eh, macam-macam nih. Nah, kadang kalau misalnya memang kita belum ada masternya di Okesoft, kita akan tetap coba untuk requestkan master di tim RM. Kemudian memang kalau misalnya tidak bisa kita memunculkan master baru, kita akan pakai master yang mungkin agak mirip seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk ngecek apakah ketersediaan di PBF atau ada atau enggak, itu memang kita pada saat itu memang kita nggak tanya langsung ke PBF-nya ya, tapi kita tetap bantu untuk pemesanan ke PBF karena kan nggak cuma satu atau dua PBF aja. Kita ada beberapa PBF. Jadi misalnya kalau di PBF satu itu nggak ada, kita bisa coba di PBF yang lain. Namun memang kalau misalnya ternyata kita udah berusaha mencari-cari terus ternyata nggak ada alkes yang kita cari, kita bisa konfirmasi ke pasien, terus kemudian kita tawarkan mungkin alkes yang bisa menjadi alternatif dari alkes yang diminta dari pasien tersebut. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rinda. Lalu selanjutnya, Mbak Rinda sudah ya tadi ya? Sudah Mbak Rinda. Baik. Kemudian Mas Jeki masih ada pertanyaan nih. Izin bertanya kepada Mas Jeki mengenai DSO tadi. Bagaimana jika ada yang membeli obat antibiotik dan prekursor atau OT yang harus dengan resep? Sebentar, ini terpotong. Tapi yang beli obatnya bukan pasiennya langsung. Itu bagaimana cara menanganinya? Silakan Mas Jeki. Baik, terima kasih pertanyaan dari Apoteker 24 Kejora. Baik, di Mojokerto banyak sekali orang sudah tahu bahwa di K24 Mojokerto ini sudah bisa menggunakan DSO. Jadi biasanya orang-orang lebih memilih menyuruh Gojek untuk bukan belanja, untuk membeli obat, semisal antibiotik, dan menyuruh DSO. Biasanya kalau semisal Gojek yang belanja dan disuruh orang, biasanya kita minta nomor dulu ke Gojeknya, nomor telepon si pemesan. Biasanya kita WA, kalau nggak keberatan atau nggak sibuk, biasanya kita konsultasikan via telepon, Mbak. Jadi telemedicine. Jadi kita ngobrol dengan pasiennya secara langsung. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeki. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya Mas Jek. Selamat pagi Mas Jeki. Mas, saya Mirani dari Apoteker 24 Panduraya. Mas, izin bertanya, bagaimana peran kita sebagai apoteker menghadapi pasien royal? Pasien loyal ya, pasien loyal, royal juga, dan sudah langganan. Tetapi ketika membeli obat Rhinos tablet dan obat yang memerlukan resep, ketika tawarkan DSO, pasiennya nggak mau nih. Katanya ya, saya sudah sering nih beli di apotik. Mohon responnya Mas Jeki. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita tentunya harus memberikan pemahaman pada pasien tersebut bahwa penggunaan resep untuk membeli obat Rhinos itu tidak mempersulit pasien untuk membeli obat tersebut. Tapi memang itu sudah ada regulasi dan aturannya. Kenapa? Karena untuk mencegah penyalahgunaan obat. Apalagi Rhinos ini memiliki dosis pseudo yang tinggi. Kalau nggak salah 120 mg per kapsulnya. Jadi apabila digunakan secara berlebihan itu akan sangat berbahaya bagi pasien. Seperti itu aja, Mas. Baik, terima kasih Mas Jeki untuk tanggapannya dan selamat ya untuk teman-teman 5 pemenang ini berhak mendapatkan nanti hadiah, bisa diklaim ke saya, sudah di-share oleh Mas Lukman nomor kontaknya ya. Dan kita masuk ke pertanyaan tambahan nih ya. Yang pertama Mas Jeki lagi. Mas Jeki punya pengalaman nggak sih DSO tapi obatnya psikotropik atau narkotik Mas Jeki?
Iya, kalau pengalaman seperti itu banyak sekali Mas di sini. Jadi ada orang mau bawa kodein gitu, mau DSO gitu kan. Itu kan nggak bisa. Jadi sebenarnya sudah ada acuan, ada regulasinya Mas. Yaitu regulasi BPOM nomor 14 tahun 2024 kalau nggak salah. Tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Jadi semua golongan obat itu bisa diresepkan kecuali semua golongan obat bisa diresepkan secara online ya kan, kecuali obat-obat golongan psikotropika ataupun narkotika gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Jeki. Dan yang terakhir untuk Mas Jeki ya, terkait penggunaan antibiotik secara SOP kan harus menggunakan resep dokter. Jika tidak ada resep, bisa menggunakan DSO nih. Tapi di sebagian daerah masih menjual bebas antibiotik. Nah, sebagai farmasis, bagaimana nih Mas Jeki dan teman-teman menyikapi hal tersebut? Silakan Mas Jeki. Ya sebenarnya ini sangat menyedihkan ya karena masyarakat belum tahu nih bahwa penggunaan antibiotik itu harus benar-benar menggunakan resep dokter atau anjuran dokter. Karena kalau digunakan secara bebas itu bisa menyebabkan resistensi. Seperti itu. Di K24 Mojokerto sendiri dari tahun 2023 sudah menjadi pelopor bahwa pembelian antibiotik itu harus menggunakan resep. Seperti itu, Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Diki. Kita tetap patuhi soal etika dan juga SOP itu yang dimaksudkan ya dengan sikap profesional. Terima kasih Mas Diki. Dan kali ini nanti akan dijawab oleh ketiga apoteker langsung ya. Ada pertanyaan terakhir juga nanti Mbak Hanif juga boleh. Yang pertama, izin bertanya untuk semua narasumber. Bisa dijelaskan sedikit ya lokasi apotiknya? Misal apotik terdekat, berapa jaraknya? Apakah ada fasilitas kesehatan di dekatnya? Atau teman-teman sudah pernah menjalankan kerjasama dengan instansi lainnya? Nanti boleh juga sharing tentang omsetnya berapa persen dari pembeli membernya kalau teman-teman bisa update ya. Mungkin dari yang pertama dari Mbak Rinda dulu ya karena Mbak Anies sedang pelayanan. Dari Mbak Rinda boleh dibantu dulu Mbak Rinda. Silahkan. Ya, baik. Jadi kalau di tempat kami memang apotek kami itu lumayan strategis juga sih. Karena seberang apotek kami itu RSUD. Kemudian kalau apotek lain itu memang ada apotek baru di sebelah kiri apotek kami itu sekitar 150 meter itu ada apotek baru buka. Kemudian juga di sebelah kanan apotek kami juga 150 meter itu juga ada apotek baru buka lagi. Nah, di samping apotek yang AA itu ada dia toko alat kesehatan. Tapi memang kita juga lumayan bisa bersaing di sini dengan toko alat kesehatan tersebut. Jadi memang alkes kami juga masih tetap oke penjualannya. Kemudian kalau untuk kerjasama dengan instansi memang saat ini belum ada kerjasama dengan instansi tertentu sih. Kalau omset dari pembelian membernya belum update ya Mas. Mungkin nanti bisa coba saya Baik, cek baik. lagi. Terima kasih Mbak Rinda. Teman-teman nanti tetap kita update ya dalam Simbra bisa disimak ya. Dan yang kedua mungkin dari Mbak Hanif, boleh dibantu Mbak Hanif. Tadi sudah dijelaskan tentang lokasi apotekernya, lokasi apoteknya ya. Tapi bolehkah kami bertanya soal fasilitas kesehatan di dekatnya atau sudah ada kerjasama Mbak dengan instansi terdekat lainnya? Silakan Mbak Hanif. Ya, baik Mas. Di sini saya akan coba menjawab. Untuk apotik terdekat itu sebenarnya kita di depan. Jadi kita depan-depanan sama apotik juga. Tapi apotik ya konvensional biasa. Terus ada lagi sebelah kiri itu mungkin sekitar 500 meter ada apotik lagi. Ke kanan sekitar sekilo sih, 1 kiloan. Tapi yang paling dekat yaitu depan apotik persis. Jadi kita depan-depanan itu apotik semua. Terus untuk kerja sama instansi, kami sementara ini belum ada. Untuk omsetnya pembelian member itu bulan lalu kurang lebih sekitar 4 juta. 4 juta. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanif. Untuk omset keseluruhan di bulan lalu berapa Mbak Hanif? Kalau bulan Juni itu di sekitar 351. Oke, Kalau baik. yang ini per tanggal ini ya masih 350-an sih Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanif untuk jawabannya. Dan terakhir mungkin Mas Jeki. Silakan Mas Jeki. Baik, terima kasih Mas. Untuk lokasi kita di Mojokerto itu benar-benar strategis ya. Jadi untuk apotek terdekat itu jaraknya 2 kilo dari sini, tapi apoteknya itu kecil gitu kan. Kemudian kita juga dekat dengan rumah sakit. Di belakang apotek kita itu ada gang, apabila keluar itu sudah rumah sakit, seperti itu. Kemudian apakah ada fasilitas kesehatan di dekatnya?
ada itu di rumah sakit. Kemudian untuk kerjasamanya kita biasanya setahun sekali kita sowan ke dokter. Jadi tahun kemarin kita ke dokter anak sama ke dokter SPUG. Mungkin tahun ini akan ke dokter gigi atau ke dokter jantung nanti. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Jeki. Jadi hubungannya tetap dibina dengan baik. Tadi dokter anak, dokter SPOG, ya, dokter jantung ini sangat baik untuk kita bina. Setahun sekali mungkin ada kunjungan dari K24 Mojokerto. Baik, terima kasih Mas Jeki, Mbak Hanif, dan Mbak Rinda ya untuk presentasinya. Dan boleh dong teman-teman kita berikan aplaus untuk ketiga apoteker kita yang sudah memberikan presentasi luar biasa pada hari ini. Baik, saya izin untuk baik, terima kasih teman-teman. Dengan demikian berakhirlah sudah ya core values kita pada hari ini. Teman-teman ada link presensi yang perlu diisi untuk melihat kehadiran teman-teman. Nanti ketika ada yang belum hadir, tetap akan saya follow up ya. Japri satu-satu, nih, kenapa nih outletnya belum hadir nih gitu ya. Supaya teman-teman yang lain bisa ikut ya. Luar biasa antusias hari ini. Ketiga apoteker kita 400 ya yang join hari ini. Biasanya 150, hari ini 400. Ini menambah semangat dari teman-teman semua untuk menerima materi soal profesional, bekerja dengan excellence, serta menjaga SOP. Dan kami sampaikan nanti di minggu depan, minggu pertama, kedua, dan ketiga, akan ada video persembahan spesial dengan tema antusias, semangat, pantang menyerah dari ketiga apotek kita. Siapa mereka? Nanti kita spill ya minggu depan. Temanya menarik-menarik loh. Ada target mencapai IP seperti apa nih semangatnya? Menghilangkan barang WSDS di outlet seperti apa? Silahkan disimak di minggu depan gitu ya. Kita akan lihat dan nanti di minggu keempat kita akan ada Zoom meeting bareng lagi. Semoga semakin banyak yang ikut, yang lebih dari 400, supaya teman-teman juga bisa mendapat insight materinya. Saya akhiri Zoom meeting pada hari ini. Terima kasih banyak untuk ketiga apoteker dan ke 400 peserta Zoom yang sudah hadir dalam core value hari ini. Tetap semangat, berkarya yang terbaik, tunjukkan sikap profesional, bekerja dengan excellence, menjaga SOP, dan jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah kami share. Dan akhir kata saya Gabriel Singgi mewakili ketiga apoteker, Mas Jeki, Mbak Hanif, Mbak Rinda, dan juga Mas Lukman Karyadi. Kami pamit undur diri dan kita tutup dengan salam khas kita. K24, salam Mas Jeki. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi dalam core value selanjutnya. Sehat selalu. Terima kasih. Antusias